bercerita cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombu. Ya baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami pertama sekali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi seluruh umat Muslim di Sumatera Utara maupun di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa kita dan kita kembali ke fitrah ya. Tidak kembali ke fitri ya, tapi ke fitrah. Baik, saya Putra Andika Siagian hadir di sini kembali menemani pemirsa seperti biasa ya. Kita markombur, kita bercerita dan kali ini saya ditemani siapa lagi kalau bukan yang selalu sajalah menemani saya ya. Silakan Jiji. Baik Bang Putra dan juga pemirsa, terima kasih. Apa kabar Anda? Semoga di hari yang fitri ini mendapatkan fitrah yang luar biasa ya. Kalau kita berbicara terkait dengan fitrah ini pastinya banyak sekali kita sering mendengarnya, di mana kita memang sudah melewati ibadah puasa selama 1 bulan dan hari ini kita sudah merayakan kemenangan Idul Fitri yang memang dalam hal ini kita juga sudah mendapatkan fitrah yang sering kita dengar. Nah, seperti apakah fitrah dan kembali fitrah ini? Nah, untuk itu pemirsa kita akan membahas topik menarik terkait kembali fitrah bersama dengan kedua narasumber yang sudah kita hadirkan. Dan sebelum kami memperkenalkan narasumber yang satu ini, kami mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif kita di 0811-6100-386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda dan sambil kita menunggu dan langsung saja Bang Putra kita persilahkan siapakah narasumber yang sudah kita hadirkan pada hari ini. Ya, mungkin juga kita bisa nanti mengajak para audiens ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak semua bisa menyiapkan pertanyaan ya kan untuk para narasumber kita. Nah, di samping saya, di sebelah saya ini sudah ada Bapak Haji Sangkot Saragi ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, ini sampaknya semakin tampan semenjak Sawal ini ya kan. Kemudian di sebelah Jiji ada siapa? Baik Bang Putra, terima kasih. Dan di sebelah saya ada Ustadz Ilyas MA. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat dan selamat beridul fitri nih. Terima Iya. Ini kasih. sudah hari raya nampaknya nih merah Hari raya, menyala udah ya. merah. Nyala ya. Dan assalamualaikum ibu-ibu yang ada di studio. Ini merah dengan putih ini sudah Indonesia banget ini. Sudah deskripsi dari bagian dari Iya. NKRI ya Ustadz Nampak ya. fitrahnya kembali ya. Nampak Masya fitrahnya kembali. Baik Bang Putra. Ya ini pemirsa mungkin kita akan tanya-tanya langsung lah ya. Nanti ibu-ibu siapkan pertanyaannya ya. Nah, nanti kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya kepada dua ustadz ganteng gitu ini ya kan. Nah kita mungkin ke Pak Ustadz Ilyas dulu lah ya kan Pak Ustadz Ilyas. Kembali fitrah, ini kan memang kita sudah 1 bulan nih puasa gitu ya. Yang puasa nih, kalau yang nggak puasa ya jangan Wah, seperti itu nggak juga. dapet ya? Dapat lah, Fitrahnya. Dapat ya, dikit-dikit tetap dapatnya ya. kan. Dapat THR maksudnya ya. Nah, 1 bulan puasa kita Pak Ustadz ya. Iya. Selama 1 bulan ini kita menahan haus, lapar, segala macam nafsu kita tahan dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari ya kan. Mungkin Pak Ustadz bisa menceritakan bagaimana mungkin manfaatnya sehingga bisa sampai kita Allah mengatakan kembali fitrah, kembali suci, kembali kepada keadaan semula manusia ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih para pemirsa di mana saja pun berada dan ibu-ibu studio. Terutama kami atas nama pribadi dan para ustadz mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijrah, mohon maaf lahir dan batin. Berbicara kita masalah fitri atau fitrah, karena kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai fitrah, artinya suci, bersih, tiada membuat dosa. Nah, begitu kita lahir koek di permukaan bumi ini, kita tuh membuat fitrah kita sebagai manusia suci. Nah, makanya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan, kesucian kita itu dipengaruhi oleh keadaan situasi alam.
Ya kan, baik kehidupan kita, makanya ada agama, kemudian manusia itu sebagai khalifah diberikan oleh Allah, arti khalifah itu dia mampu mengolah, terutama mengolah dirinya sendiri. Itu khalifah Iya, esensinya. Pak. esensi khalifah itu kan pertama mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kadang-kadang kan manusia diciptakan di permukaan bumi, usahakan mengendalikan orang lain, mengendalikan dirinya pun tidak bisa. Nah, perlu diingat, nah, Ramadan itu adalah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh Allah, salah satu hikmahnya adalah pengendalian diri. Ya, menahan lapar dan dahaga, menahan marah, menahan hawa nafsu yang jelek-jelek. Nah, ketika kita melakukan berbagai macam ibadah itu, karena manusia tadi berdosa, ya kan, bersyukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah sangkut ya bahwa Ramadan itulah merupakan peleburan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia tadi. Nah, jadi ketika dia benar-benar melakukan, sadar dia bahwa dirinya sebagai manusia yang penuh dengan dosa, dan dia mengisi Ramadan yang penuh dengan maghfirah. Ada hadis yang mengatakan bahwa 10 hari pertama itu rahmah, 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari ketiga di situ melebur semua bentuk kesalahan dosanya. Nah, akhirnya Idul Fitri itu dia kembali seperti anak yang lahir tadi. Suci dia. Tapi ingat, bagi orang yang fitrah ini, bagi orang yang melakukan ibadah puasa tadi, jangan silap. Ini kadang-kadang ya kan, yang hari rayanya rame merayakannya, tapi puasanya, Sikit ya. nah sikit, ini masalah. Ini masalah Kebanyakan kehidupan orang tuh budi Pak Ustadz ya. Nah, Apa tuh, iya. Bapak? Diam-diam. Bagaimana dia bisa mengembalikan fitrahnya itu sendiri? Iya, Itu kan puasa ini kan ibadah rohaniah. Nggak tahu siapapun orang apakah Kecuali puasa Allah atau ya. tidak dia. Ada kadang-kadang dia kan semangat, masih bisa narik beca, Yes. masih bisa dia kerja bangunan, Yes. dia semangat dan dia berpuasa. Ya. Tapi ada kadang-kadang kita tengok, apalagi anak-anak muda, lemas, tidur, dia ditanya, puasa bro? Enggak. Lah kok lemas? Hawanya katanya. Nah, hawa puasa aja dah. Mau pingsan dia kan. Hawa puasa. Hawa puasa. Itu masih hawa ya, Iya, Ustaz masih ya? hawanya. Rasa bukan hawa Belum puasa. lagi hawa neraka ya kan. Iya, hawa neraka dong Pak itu Pak Ustadz. Ya, itu dia. Iya baik. Baik, Mungkin ya. kita tampilkan kepada Pak Sangkot, Ustaz Sangkot. Mungkin tadi kan disampaikan Ramadan tidak semuanya yang mendapatkan fitrah ini ya kan. Tidak semua yang puasa. Jadi bagi yang mendapatkan bagaimana Pak Ustadz? Bagi yang tidak mendapatkan ini bagaimana? Soalnya kan para generasi milenial sekarang, para pemirsa kan beranggapan mungkin yang penting herayonya aja lah katanya kan. Ya, berarti udah Puasa langsung itu nanti fitrah lah itu Iya, ya langsung kan? fitrah itu. Silakan Pak Ustadz Sangkot menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para pemirsa di rumah. Kebahagiaan kita dalam rangka merayakan hari raya ini adalah karena kita puasa. Makanya kalimatnya minal aidina wal faizin. Oke. Kita baru saja kembali dan kita meraih kemenangan. Jadi orang-orang yang meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang kemarin turun ke lapangan pertandingan. Jadi minal aidin, bahasanya pun bukan minal aijin wal faizin. Minal aidin, artinya Aidin ya. orang yang baru kembali, wal faizin, meraih kemenangan. Jadi kita sekarang ini baru saja pulang dari sebuah pertarungan yang sangat dahsyat, yakni pertarungan melawan hawa nafsu. Nah, musuh apa yang terbesar dalam hidup kita? Hawa nafsu kita. Makanya Allah di setiap kita dibikinnya ada musuh kita untuk melatih kita supaya kuat mengatasi musuh kita. Semakin pintar kita mengelola dan menaklukkan musuh kita, maka kita akan semakin eksis. Semakin eksis. Makanya orang-orang yang faizin adalah orang-orang yang menang dari penaklukan hawa nafsunya itu tadi. Nah, tadi Ustadz Ilyas sudah memulai bahwa bulan Ramadan yang lewat itu merupakan bulan untuk menempah, mengelola. Sehingga kita merasakan kemarin pada saat kita puasa itu kan dilaksanakan di siang hari. Mulai dari jam 5 sekian, imsak sampai masuk waktu berbuka. Lebih kurang 13,5 jam. Dalam pikiran kita kalau dibikin Tuhan lah hari puasa itu malam misalnya kan aman gitu. Ini puasa itu dibikin Allah di waktu-waktu sibuk, di jam-jam yang produktif, di mana semua kegiatan kita lakukan, di situ kita ditambah beban lagi untuk puasa.
Tapi inilah salah satu teknik dan metode Allah dalam rangka mendidik kita, mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang akan menjadi pemenang. Intinya Ustadz Ilyas tadi sudah memulai, kita akan jadi khalifah yang mampu untuk mengelola dunia ini, sehingga hari raya ini menjadi titik nol kembali kita untuk melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan prestasi dan aktivitas dalam rangka membangun Indonesia yang lebih bagus. Wih, Gitu kalau kita. Gitu. Merdeka, Ya. Mau jadi NKRI, bukan ya? Gitu deh. Baik, nah mungkin Bang Putra saya kembali ke Ustadz Ilyas ya terkait Ya. dengan fitrah ini. Apakah fitrah manusia ini bisa berubah-ubah Ustadz seperti Ya. apa? Nah, di sinilah kita kan tidak tahu. Nah, ketika kita lahir ke permukaan bumi dan ketika kita ditiupkan oleh Allah ruh ke dalam jasad kita, disitulah istilahnya ditentukan oleh Allah. Yang selalulah kita orang awam tahu langkah rezeki pertemuan maut. Ya. Kita tidak tahu seperti apa rezeki kita. Kita tidak tahu seperti apa pertemuan kita. Macam saya, tak tahu saya jodoh saya sama siapa dulu. Tak tahu sama istri saya sekarang lah, itulah jodoh saya. Nah, begitu juga dengan maut. Nah, pada saat bulan Ramadan kemarin, disitulah ada satu malam yang disebut dengan malam-malam Lailatul Qadar. Nah, disitulah tanazzalul malaikatu waruh, turunlah malaikat yang memberikan kepada umat manusia yang meminta apa saja yang dia minta. Nah, disinilah ada perubahan. Mungkin tadi kan kita tidak tahu, mungkin maut kita 50 tahun. Tapi ketika dia bulan Ramadan itu memohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku, dan di situ dia mendapat Lailatul Qadar, Allah akan merubah. Begitu juga nasibnya. Nasib dia misalnya susah dan lain sebagainya. Ketika dia mengharap kepada Allah. Banyak ya cerita-cerita inspiratif tentang bagaimana orang yang susah tidak mungkin dirasakannya dia bisa kaya. Misalnya seorang, ya kembali kepada Abang Beca ini. Suatu ketika kisah inspiratif, Abang Beca ini bertanya kepada Ustadz, ya Ustadz, bagaimana saya mau berbuat baik? Bagaimana saya berbuat sedekah? Sementara saya tidak memiliki apa-apa. Jadi kata Ustadz ini, sedekah itu bukan mesti dengan harta benda. Tapi sedekah ini bisa saja dengan tenaga. Lantas Abang Beca ini berupaya dia dengan tenaganya membawa orang ke masjid. Ya. Tak dibayarnya, udah gratis saya beribadah. Nah, satu ketika yang dibawanya ini adalah orang kaya. Orang kaya dia bawa. Nah, dia tidak mau bayar. Berpikirlah pendek cerita bahwa ketika orang kaya ini tahu bahwa dia ini begitu dermawannya, akhirnya diberikan dia modal. Diberikan dia setoko, diberikan dia modal. Kemudian akhirnya si tukang becak jadi toke besar dia. Jadi bandar becak dia. Nah, siapa yang tahu? Ya, betul. Nah, ini kan Kalau sudah Allah mau ya. kalau sudah Allah mau. Ija arada syai'an ayyakula rukun fayakun. Bisa saja. Nah, di bulan Ramadan kemarin lah nih ibu-ibu, apakah ada permintaannya? Misalnya yang belum dapat jodoh. Dia meminta dapat jodoh. Ibu ini Atau baru ada kali juga yang ibu-ibu dapat jodoh. barangkali sudah Barunya ditinggalkan sudah suaminya meminta jodoh lagi. Oh, Kan gitu. gitu. Iya, Nah, pada iya. bulan Ramadan itu permintaannya. Permintaannya ya. Nah, cuman ingat bahwa Allah itu mengabulkan doa orang itu bukan yang diinginkan. Tapi yang dikabulkan Allah itu adalah yang dibutuhkan. Betul. Kalau diinginkan nih banyak nih, apalagi di mau raya ya kan. Iya, banyak. Semua dimintainya. Iya, betul. Kue Apalagi lagi. anak-anak muda ya kan. Dikiranya hari raya itu dengan baju baru dengan lain sebagainya. Tidak. Nah, itulah dia. Jadi Oke, Pak bisa saja berubah diberikan oleh Allah. Siap Pak Ustadz ya. Ini mungkin kita mau kombrek dulu ya Pak Ustadz ya. Ini seru ibu-ibu ya. Nanti kita tanya lagi bagaimana selanjutnya dengan para ustadz kita di sini pemirsa. Baik, mari kita dengarkan lagu dari Nero Band. Kita aja dulu ya. Ya baik pemirsa, kembali lagi ini segmen kedua Markombur Kembali Fitrah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Ilyas, Pak Ustadz Sangkot ya kan, bahwasanya kalau di bulan Ramadan itu ada satu malam ya kan yang nantinya ketika kita berdoa di sana dikabulkan Allah, bisa saja pada saat itu Allah langsung memutarbalikkan nasib kita yang mungkin dulunya tidak beruntung, mungkin saja bisa jadi beruntung ya. Walaupun sehebat-hebatnya orang bisa saja pada saat itu
dia dibalikkan Allah lagi menjadi tidak hebat karena mungkin saja dia tidak menganggap Ramadan itu penting begitu Pak Ustadz ya. Nah mungkin dari audiens ini, nah, kita sudah lempar ke audiens ini, para ibu-ibu kita dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Medan ya, IPHI Kota Medan ini ya, pakai baju putih semua ini. Ada yang mau bertanya mungkin Bapak, Ibu. dari ini silakan. Oh dari Bapak, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Zuladha ingin bertanya kepada Pak Ustadz tentang zakat fitrah. Oke. Kalau dulu kita membayar zakat fitrah, kita datang ke masjid, ke panitia, kita melafazkan, kita menyerahkan dalam bentuk beras ataupun uang yang kita sesuaikan dengan keadaannya. Tetapi sekarang zaman ini sudah online. Ada orang membayar zakat fitrah itu dengan cara WA. Ini zakat fitrah saya, kemudian uangnya untuk 3 orang saya serahkan dengan nominal. Saya lebihkan dari ketentuan. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Oke. Dan- Baik, terima kasih. Ya. Dan untuk pertanyaan ini kita langsung serahkan kepada Ustadz Sangkot, ini terkait dengan transformasi teknologi, Yes. transformasi bayar zakat. Bayar Seperti zakat. apa nih Ya, Ustadz? zakat fitrah Pak Ustadz ya, bukan zakat putra ya. Iya, beda tipis ya. Lain ya. Silakan Pak Ustadz. Bapak-bapak dan ibu-ibu di studio dan para pemirsa di rumah, kita sudah melakukan puasa. Rangkaian puasa itu adalah membayar zakat fitrah kemarin. Pelaksanaan zakat fitrah itu kan yang pasti dia sudah bayar zakat fitrah. Teknik itu berkembang. Nah, teknik itu berkembang dan ini tak bisa kita hindari. Kita mesti mengupdate kondisi hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nggak usah repot. Sahkah membayar zakat fitrah pakai sarana online? Sah. Kenapa? Yang penting dia bayar zakat fitrahnya. Mau diantarkannya langsung pakai beras, mau dikonversinya kepada uang, mau secara online menggunakan teknologi, itu sah zakat fitrahnya. Tentu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dibuat. Apa contohnya? Dia menyalurkannya kepada lembaga yang sah. Kemudian kepada orang yang memang berhak menerimanya. Mustahak Jadi ya. sepanjang persyaratan-persyaratan itu dilengkapinya, untuk yang sekarang ini itu sah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita memenuhi kewajiban kita untuk kita kembali kepada fitrah ini, tak terlepas dari alat-alat yang ada di sekeliling kita. Dan secara Islam ini tetap diakomodir. Dan inilah salah satu kelebihan agama kita ini kan, kelebihan Islam menuntun apapun perilaku orang. Sehingga kita harus bisa menerima dan meyakini bahwa ajaran Islam tetap mampu untuk mengatur, untuk mengikat setiap perilaku di setiap zaman yang terus berubah dan berbeda. Makanya salah satu filosofi ajaran agama ini adalah elastis dan fleksibel. Jadi tidak ada perbuatan orang yang tak diatur oleh Islam. Jadi jangan, oh itu belum ada hukumnya. Kalau dia belum tahu hukumnya itu bisa. Tapi kalau belum ada diatur itu nggak ada. Jadi semua perilaku umat manusia ini termasuk apa yang kita kerjakan kemarin dalam rangka membayar zakat fitrah itu seperti pertanyaan Pak Rudi tadi itu sah. Bahkan Bapak selangkah lebih maju untuk mengupdate persoalan-persoalan teknologi informasi yang sekarang ini sedang menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan kita udah merasakan sekarang ini bahwa teknologi WhatsApp, yang lain-lain misalnya itu sudah bagian. Nah, bagian gadget ini sudah bagian daripada kegiatan kita dalam keseharian kita. Nah, oleh karena itu kelebihan agama ini untuk mengantarkan kita kepada fitrah itu adalah lewat aturan-aturan yang dibuatnya. Sehingga kita tidak pernah kaku untuk mengamalkan ajaran agama ini dalam tanda kutip porsi-porsi yang bisa mengikuti perkembangan itu kan. Nah, tapi kalau menurut saya bahwa dengan zakat fitrah yang sudah kita bayarkan kemarin, baik itu pada saat tanggal 1 Syawal atau menjelangnya, melalui alat-alat teknologi itu tadi, itu sah. Bahkan ini juga perlu kita kembangkan kepada saudara-saudara kita, anak-anak muda kita yang mereka sekarang ini sedang bergaul dengan gadget ini, dan teknologi dan ya. teknologi ini.
Kenapa? Karena kalau misalnya ditunggunya pulang, dia nggak ada waktu pulang. Yes. Atau umpamanya dia mencari, nggak ada waktu untuk mencari Itu siapa hukum wajib orangnya. pula Iya. ya kan hukumnya Dan ya hukumnya kan. wajib, waktunya sangat terbatas dan dia gunakan. Nah ini tentu salah satu kecerdasan yang makin bertambah dari kalangan umat Islam dalam rangka mengamalkan ajaran agama ini. Itu Oh, mungkin ya. nanti ke depan Pak Ustadz pakai Iya. voucher dia, Iya. Pak. Sekarang Bayar udah ada zakatnya QRIS, kan. sekarang sudah ada Betul. QRIS. Pakai QRIS ya. Iya. Jadi mengeluarkan zakat tuh cukup dengan gesek saja sudah. Pakai apa scan aja ya. Iya. Kemarin waktu pas hari pertama ada ponakan saya ditempelkan mamaknya QRIS-nya di atasnya kan. Iya. Nanti datang ibu itu di scan saja. Jadi nggak perlu tukar uang baru ya, langsung kasih ya. Karena katanya dari BI uang baru tak ada aku sedikit ya kan. Iya, itu alternatif ya. Langsung Tapi saja. itulah kita memang harus berkembang dengan teknologi. Seiring dengan teknologi berkembang, kita juga harus berkembang Bapak Ibu Jadi semuanya. boleh ya ternyata ya Pak Ustadz. Ternyata Boleh. ya. Boleh, sangat dibolehkan. Sah itu Pak Ruri ya Pak. Mungkin Baik, dari ya. yang berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Dari Ibu-ibu dulu Silakan nih, ini ibu-ibu kita Kasih, kasih Ibu. kesempatan. Ibu atau Kasih Bapak ibu-ibu silakan. dulu. Ya. Nah, Bapak aja dulu ya. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami ingin penjelasan dari Pak Ustadz. Sebagaimana Pak Ustadz katakan tadi bahwa orang yang berpuasa itu akhirnya nanti akan menjadi fitrah. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan itu diatur dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183 dan selanjutnya. Yang ingin kami tanyakan, fitri itu diatur di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis? Apabila di dalam Al-Quran mohon dicantumkan surah berapa dan ayat berapa, dan andai kata pun bukan di Al-Quran, mohon di hadisnya di mana. Kemudian arti daripada fitrah tadi kembali suci ya Pak Ustadz Sanggot. Ya, gimana Pak Ustadz tadi? Mudah-mudahan kami tadi kurang nangkap agar kami bisa dapat memahaminya. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan Pak Ustadz. Siap. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemana nih, ke Pak wabarakatuh. Ustadz Sangkot atau ke Pak Ustadz Ilyas? Enggak, langsung satu lagi ya. Oh langsung aja Pak, Baik. diterima. Oke silakan. Silakan Ibu, langsung kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Rebeka Girsang dari MTP IPHI Kota Medan. Saya ada dua pertanyaan Pak Ustadz, agak serakah sedikit. Oke. Yang pertama, saya mau bertanya bagaimana mencari berkah atau supaya hidup kita ini berkah. Yang kedua, saya masih tertarik dengan fitrah tadi Pak Ustadz. Tadi kan fitrah, kalau kita sudah dapat fitrah berarti kembali seperti bayi dilahirkan. Yang tadi kata Pak Ustadz, orang yang fitrah itu adalah orang yang berpuasa. Jadi kalau orang yang tidak berpuasa tentu tidak mendapat fitrah. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, bagaimana kalau orang yang berpuasa bayar zakat fitrah? Orang yang tidak berpuasa apakah juga bayar zakat fitrah? Itu saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab. Pertama Pak Ustadz Sangkot dulu lah ya. Iya, silakan Bu Ustadz Silakan, terkait Pak dengan Ustadz. aturan terkait dengan fitri yang ada di Al-Quran Al-Quran, atau ya. bahkan di hadis sendiri Ustadz. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu di studio dan para pemirsa di rumah, Pak Surya Bakti ya. Menyangkut masalah orang-orang yang puasa, kan puasa itu merupakan proses. Nah, kemudian masuk Aidil Fitri. Aidil Fitri itu kembali kepada suci. Jadi persoalannya adalah sebuah perilaku yang kita buat di Ramadan yang lewat, memproses kita, lantas disiapkan Allah waktu untuk kita menjadi orang-orang baik, orang-orang yang suci, orang-orang yang pada gilirannya mampu melakukan kebaikan demi kebaikan. Jadi dia merupakan sebuah proses. Nah, tentu proses ini harus diikuti dari puasa, kemudian ada zakat fitrah, kemudian lanjut di bulan Syawal seperti ini. Nah, apa yang menjadi perilaku orang-orang yang fitrah itu nanti akan nampak. Bagaimana perilakunya? Di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, melakukan kebaikan yang terus-menerus.
wal kaziminal ghaiza, mampu mengendalikan hawa nafsu. Sama kita di hari raya ini. Bapak, saya tanya Bapak, mana lebih payah Bapak menahan lapar di siang hari Ramadan kemarin ketimbang menahan selera pada saat Bapak berbuka? Nah, lebih sulit waktu berbuka itu. Kalau kita nggak pintar waktu buka itu habis kita. Nah, sama dengan Syawal ini. Nah, di Syawal ini kita udah mulai semuanya boleh kan? Nah, semalam waktu kita puasa itu semuanya bisa kita atur. Sehingga banyak hal-hal yang berdampak kepada kebaikan dan kesehatan kita. Nah, itulah salah satu rangkaian fitrah itu kepada kita. Puasa yang lewat itu proses untuk mendidik kita. Syawal datang ini kita berada di kesucian itu tadi. Nah, apa follow up-nya? Orang-orang yang fitrah ibarat baju kita yang putih ini. Tentu kita tidak sembarangan pergi ke comberan, ke paret-paret kotor, atau ke tempat-tempat yang tidak bagus. Kenapa? Kita jaga ini. Maka orang-orang yang puasa, orang-orang yang fitrah adalah orang-orang yang akan terus menjaga perilakunya sampai Sa'ban tahun yang akan datang. Nah gitu, Bu. Gitu, Pak. Siap. Oke, mungkin bisa ya Pak ya. Nanti kita sambung lagi, kita bahas lagi mungkin sedikit-sedikit. Ini mungkin pertanyaan dari Ibu Hajah Ibu nih. Hajah Ke Rebeka Pak ya. Ustadz. Terkait Iya. cari berkah. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Bapak itu tentang masalah fitrah Al-Quran Pak Hadis. Coba kita buka nanti dalam surah Ar-Rum ayat 30. Di sana Allah jelaskan bahwa manusia itu akan mendapatkan fitrahnya. Nanti sama-sama kita buka ya. Karena ini Idul Fitri, nah ini cerita Idul Fitri nih Bapak dan Ibu. Tadi ada pertanyaan Ibu Girsang, bagaimana mendapatkan berkah itu. Tadi lagu dari musik kita ini luar biasa ya. Cari berkah. Mencari keberkah ya, Betul. mencari berkah. Nah, pertama kita paham dulu berkah itu apa sih? Kadang-kadang orang mengucapkan berkah, berkah, berkah. Berkah itu apa sih? Nah, berkah itu cukup. Itulah arti mana berkah. Cukup, Pak. Iya, cukup. Jadi, kalau kita makan semoga berkah. Apa yang kita makan itu berkah. Nah, kemudian kita mendapat kenyang, kemudian kita bahagia, itu berkah. Jadi hidup nih, ibu sekalian, keberkahan itu bukan guna kaya raya, tidak. Tapi si miskin, tapi dia bahagia dengan apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Kita tengok misalnya masyarakat yang di pantai-pantai sana. Kalau kita lihat kan rumahnya gubuk, kemudian tidur beralaskan batang nibung, istilah kami di kampung. Kan gitu sesangkot ya kan, batang nibung, atapnya rumbia, kemudian dindingnya pun spanduk-spanduk, tapi bahagia dia. Salah satu di antara bahagianya anaknya banyak. Betul. Iya kan, diurusnya kan bahagia dia. Nah, ketimbang kadang-kadang kita yang gedong dan lain sebagainya, tidur pun sulit dia. Katanya, apa kabar Pak? Alah susah katanya. Pak, alah susah. Tapi kalau kita tanya mereka, apa kabarnya Bu, Pak? Alhamdulillah. Nah, jadi berkah itu cukup. Nah, bagaimana kita mencari keberkahan? Tadi sudah diungkap oleh Ustaz Sangkot, terutama dalam Idul Fitri ini. Kan Ali Imran 133 itu disertakan oleh Allah. Yang pertama mendapatkan berkah itu adalah orang yang mampu menafkahkan hartanya dalam keadaan senang atau susah. Susah ya. Nah. Sarra wa dharra ya. Ya, senang atau susah. Yang lebih hebat itu Bu Girsang, orang bersedekah tapi dia pun tak cukup, tapi mampu dia bersedekah. Banyak cerita inspiratif itu juga kan. Dia seorang nenek-nenek, dia kumpulkan untuk berkorban ya kan. Dia kumpulkan untuk dia berzakat fitrah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu lebih hebat ketimbang mungkin kalau dia sudah mampu, memang sudah wajib dia Jatuh mengeluarkan hukumnya wajib zakat, ya. jatuh hukumnya wajib. Tapi yang kebahagiaan tadi dia bersedekah. Kemudian wal kajibin ghaiza, mendapat keberkahan itu artinya mampu kita menahan marah, mesti dah marah Girsang. Lu marah kali kita ini. Saya kadang-kadang marah saya sama supir, iya kan? Lambat ini, tapi mampu kita menahan marah. Tahan. Itu berkah dalam hidup kita itu. Itulah berkah itu. Kalau enggak jadi penyakit, bukan? Kalau marah terus kita marah-marah. Jadi Idul Fitri ini hebat ini memang. Diberikan oleh Allah kesempatan kepada kita yang sibuk-sibuk ini pasti kita meluangkan waktu untuk saling wal ya'fu wal yasfahu, saling bermaaf-maafan. Nah, makanya yang berikutnya juga mampu memberikan maaf di Idul Fitri ini. Sebesar apapun orang misalnya salahnya, ya udah kita mampu memberikan maaf. Artinya memberikan maaf. Mana lebih sulit ibu sekalian, memberi maaf atau minta maaf? Mana Bu? Mana lebih sulit? Memberi maaf atau minta maaf? Memberi maaf. Kalau minta maaf enak aja dia.
sorry ya, gitu Beri kan. maaf dulu. Minta maaf ya, kan gitu kan. Tapi memberikan maaf itu sulit. Tapi suatu keberkahan dalam hidup apabila dia mampu memberikan maaf. Jadi ketiga-tiga ini, mampu kita bersedekah, kalau kita senang rasanya kan. Kalau kita sedekah kita, bahwa sedekah kita itulah yang kita miliki nanti di yaumil akhir kan gitu. Yang kedua, mampu kita menahan emosi tadi, marah kan tenang. Penyakit pun nggak ada itu. Kalau udah plong semuanya, udah kita maafkan, anggap aja ya udah. Itulah bahkan kata Allah, Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Nah makanya di Idul Fitri carilah keberkahan itu. Maka anak-anak muda mencari berkahnya yang jelas dapat THR, dapat. Kan berkah lah itu namanya. THR dapatnya ya. Dapat THR, dapat apa Masing-masing istilahnya? orang ya beda-beda berkahnya Dapat ya, Ustaz. ampau ya kan dari keluarga. Nah, kalau dia tidak bersilaturahim kan tidak dapat dia. Iya. Tidak dapat. Itulah mencari keberkahan itu. Ibu-ibu pun setidak-tidaknya dapat berkah itu. Jadi datang orang mengantar zakat fitrah. Itu kan berkah bulan Ramadan Idul Fitri ini kan. Itulah keberkahan hebat. Nah tanyaan Ibu Girsang dan apakah orang yang tidak berpuasa itu mendapatkan fitrinya? Yang jelas memang Idul Fitri itu untuk orang yang berpuasa. Dan gitu. Nah bagi orang yang tak berpuasa, bagaimana? Itu urusan dia dengan Tuhan lah. Karena ada beberapa golongan orang yang boleh tidak berpuasa. Salah satu diantaranya anak-anak. Jadi anak-anak itu jangan besok-besok tuan muka bu, anak-anak itu jangan dipaksa. Yang dipaksa itu bapaknya. Bapaknya anak-anak ya. Bapak anak-anak. Kemudian orang yang tidak mampu termasuklah orang-orang tua. Yang jompo, musafir. Itu boleh. Jadi kena bolehnya. Tapi ingat, dia harus mengqada puasanya. Bukan sama sekali tidak. Nah jadi Idul Fitri ini bunda hanya 1 hari saja yang tidak boleh berpuasa. Tapi 2 Idul Fitri, 3 Idul Fitri, maka dia sudah diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan Idul Fitri ini ada satu lagi amalan yang paling besar pahalanya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Oke Pak Ustadz, sebentar kita ada satu pertanyaan lagi mungkin dari para penonton yang ada di studio. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Ustadz. Bahwasanya dalam suasana Syawal kita akan melaksanakan silaturahmi kepada keluarga-keluarga yang terdekat. Yang terbaik silaturahmi itu yang bagaimana untuk dilakukan? Saya kira ini pusat pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Dan kita Mungkin ke Pak langsung Ustadz Sangkot ya. minta Ustadz Sangkot terkait dengan silaturahmi yang baik seperti apa Ustadz? Silaturahim kemana nih? Karena banyak sekarang kan salah silaturahim dia. Kemana Datang Bang dia Putra? ke rumah janda tuh Pak Ustadz. Waduh, gawat itu. Minta maaf dari Itu sini. menghubungkan. Kita luruskan. Menghubungkan ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, tak terlepas dari apa yang sudah kita lakukan, saling mengunjungi. Nah, tidak ada rumus sebenarnya mesti yang Siapa muda itu mendatang muda? yang tua. Oke. Tapi kalau menurut saya, siapa yang mau datang dan siapa yang mau melakukan kebaikan. Siapa yang mau mendatangi, siapa yang mau melakukan kebaikan, dialah orang-orang yang fitrah dan mendapat keberuntungan dari apa yang dia lakukan ini. Gitu. Nah, kemudian untuk bagaimana teknik dan mekanisme melaksanakan itu, kita punya kegiatan-kegiatan yang sangat istimewa. Bahkan kita punya kegiatan yang namanya halal bil halal. Kan itu merupakan momentum yang kita siapkan. Untuk lingkungan keluarga mungkin ada pertemuan yang sering kita bilang reuni untuk lingkungan-lingkungan tertentu atau arisan. Nah ini semuanya adalah bagian daripada kita melaksanakan silaturahim itu tadi. Mekanismenya, bentuknya itu diserahkan kepada kita. Tapi pada akhirnya dia jadi ibadah. Makanya dalam Islam itu paling tidak dikenal ada 2 jenis ibadah. Satu ibadah mahdhah yang bentuknya itu sudah, formatnya itu sudah mesti begitu. Pasti ya. Ya, seperti sholat, ya, puasa. Tapi ada yang khairu mahdhah. Silaturahim ini kan bagian yang harus berbanding lurus dengan ibadah kita kepada Allah. Apa yang sering kita sebut, dimanapun manusia ini berada, pasti akan ditimpakan kerugian illa bihablim minallah wa hablim minan nas.
Nah, hablum minallah itu ibadahnya, hablum minannas itu muamalahnya. Sehingga antara ibadahnya kepada Allah dengan muamalah silaturahimnya terhadap sesama manusia itu harus bisa berbanding lurus. Nah, oleh karena itu kita perlu selalu melihat, kalau perlu mempertanyakan, ibadahnya bagus, tapi dengan kawan tetangganya rusak, betul. ya kan? Atau misalnya tadi silaturahimnya kemana-mana, tapi ibadahnya kepada Allah tak bagus. Nah, jadi bagi kita yang puasa kemarin itu dididik oleh Allah untuk mampu menampilkan dua-dua ini berbanding lurus. Antara hablum minallah dengan hablum minannas. Dengan orang-orang yang tidak melakukan ini tentu sudah terjawab dengan rumus tadi. Dia pasti terdiskualifikasi. Ya, dia dari sisi kemanusiaannya, tapi dari sisi ibadahnya kepada Tuhan. Padahal kita membutuhkan kedua-duanya ini harus berbanding lurus antara ketaatannya kepada Allah dengan kebaikannya terhadap sesama manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, bahwa kita silaturahim ini ayo, bahkan saya mengajak kita ciptakan aja nomenklatur baru, bentuk-bentuk baru. Gimana cara kita agar supaya silaturahim itu bisa tersambung? Misalnya apa? Lewat handphone. Kita bikin pertemuan di handphone Zoom misalnya kan bisa. Karena kebetulan keluarga-keluarga kita jauh. Macam kami ada Tanjung Balai, ada Medan, ada misalnya Jakarta, ada Mekah yang sekarang ini memang sedang umroh. Buat Zoom ya kan? Iya, buat Zoom. Nah, ini juga kan bagian yang bisa kita lakukan, yang memberi kontribusi yang banyak kepada kita. Sehingga mungkin dari silaturahim ini akan bisa menghasilkan kekuatan-kekuatan yang bisa membuat kebaikan-kebaikan yang lebih besar gitu. Wah, ini Akhirnya kan Pak, silaturahim ini perlu. Nabi bilang begini, man kasura ikhwanuhu kasura rizquhu wa tula umruhu. Siapa yang banyak kawannya, yang bagus silaturahimnya, maka Allah akan murahkan rezekinya dan Allah akan panjangkan umurnya. Kenapa? Karena kita kan terima sesuatu pasti lewat tangan orang lain. Makin banyak orang yang kita kenal, makin banyak orang yang mengenal kita, akan semakin banyak tangan yang akan tersambung kepada kita. Jadi orang yang banyak kawannya, murah rezekinya. Watula umruhu, dipanjangkan Allah umurnya. Panjang umur itu tidak mesti lama hidup badan, tapi lama namanya hidup dalam sebutan orang. Masya Allah. Ya kan? Nah, siapa yang akan menyebut dan mengenang kita? Tentu orang-orang yang pernah ada hubungan hablum minannas dengan kita. Dan inilah salah satu momen Aidil Fitri ini disiapkan oleh Allah. Aidil Fitri ini momen disiapkan Tuhan. Ayo, kalian saling mengunjungi, kalian saling menyalam, kalian harus saling memaafkan. Ini kan salah satu inti daripada kedekatan hati tadi, sehingga pada gilirannya kita bisa memberi, kita menerima, dan kita saling mengingat dan saling mendoakan gitu. Masya Allah. Kira-kira mantap Pak Haji. Iya, sudah pas ya berarti ya. Ada sebenarnya satu lagi yang tadi belum sempat terjawab sama Ustadz Ilyas dan Ustadz Sangkot. Itu mengenai zakat fitrah ini, siapa yang nggak puasa wajib juga kah? Gitu ya kan Bu ya? Yang puasa saja kah yang wajib atau yang nggak puasa pun wajib zakat fitrah? Kan gitu ya kan? Silakan Pak Ustadz Ilyas. Iya, yang jelas bahwa kembali kepada zakat fitrah itu bukan kepada orang yang berpuasa, tapi kepada semua umat yang pada saat dia Idul Fitri hidup. Jadi setiap manusia, ya setiap maksudnya yang bernyawa, itu kira-kira dia diwajibkan karena itu merupakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Baik, Ustaz. Jadi puasa tak puasa itu adalah Wajib, kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat Oke. fitrah pada saat. Baik, ini kita mau dengarkan lagi lagu ya dari band kita kali ini. Ini kali ini judulnya Opik ya, Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Silakan Pak. Baik pemirsa, kembali lagi kita merkombur hari ini mungkin membahas tentang kembali fitrah ini ya. Yang mana kita sudah di Hari Raya Idul Fitri kemarin dan kita kembali suci. Ternyata tadi saya dengar dari Pak Ustadz bukan selesai ya kan, ada puasa 6. Nah, puasa 6 ini biasanya kita dengar dari emak-emak kitanya ya kan. Nah, kalau yang anak-anak muda biasanya jarang kalau itu puasa 6.
yang ada orang tuh makan lontong 6 kali sehari, ya kan, pas hari raya itu. Rumah sana, rumah sini, Rumah sini singgah 6 sana, singgah kali, ya kan. sini ya. Mungkin dari Pak Ustadz Sangkot bisa menjelaskan kepada para pemirsa apakah esensi dari puasa 6 ini wajibkah atau bagaimana manfaatnya atau pahalanya? Silakan Pak Ustadz. Ya. Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa di rumah, puasa 6 ini kan rangkaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban summa atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahri." Orang yang puasa di Ramadan, kemudian di Syawal dia tambahi puasa 6, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. 1 bulan 30 hari, tambah 6 di bulan Syawal, kali 10 kebaikan yang kita lakukan. Maka puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal itu sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Nah, kemudian bagi orang-orang yang kemarin puasa, masuk hari raya, kita pasti rindu untuk puasa lagi. Nah, bahkan aura, kata Putra tadi kan, uap puasa Ramadan itu tadi, itu pasti akan mendorong kita untuk melaksanakan puasa 6 hari ini. Walaupun barangkali ada yang tertarik, ada yang tidak mau, dan ada sikap-sikap yang lain tentang puasa 6 ini, itu tentu terpulang dari hasil pelatihan di bulan Ramadan yang lewat. Nah, tentu kepada kita yang puasa kemarin, kemudian kita diberi Allah kesempatan untuk menikmati hari raya, tentu kita juga ingin menambahi kebaikan-kebaikan kita itu. Betul. Tadi kan sudah dimulai oleh Ustadz Ilyas, ada kebaikan yang terus-menerus, kemampuan untuk mengendalikan sikap, kebisaan kita untuk memaafkan orang lain. Nah, di tengah-tengah kesibukan yang begitu banyak, kita menyempatkan untuk puasa 6. Bahkan secara praktek yang kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya, bahkan puasa 6 itu rasanya kurang lagi 6 hari. Dibandingkan dengan puasa Ramadan yang lewat itu. Tapi karena kita dibatasi cuma 6 hari, itu kita jadikanlah yang 6 hari itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa kepada kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, menyangkut caranya, bolehkah dimulai tanggal 2? Ya udah pasti. Yang tak boleh tanggal 1 itu kata Ustadz Ilyas Syawal tadi. jangan puasa, Bu. Yang tak boleh tanggal 1 Syawal itu. Kalau hari 2, 3 selanjutnya boleh. Jadi Ibu Bapak sekalian, dalam 1 tahun ada 5 hari yang dilarang puasa. Tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13, nama Ayyamut Tasyrik. Selainnya itu boleh puasa. Nah, selama nanti bulan Syawal ini ada yang memulai hari kedua dia coba, hari ketiga dia coba, hari keempat datang tamunya, ya kan? Ketika tamu datang yang dilayani makan, agama menuntun lebih besar pahala kita melayani tamu yang datang ke rumah kita ini daripada melanjutkan puasa kita itu. Seperti itu Pak Ustadz, iya. ya? Nah, terputus puasa, boleh. Lanjut hari yang keempat, boleh. Tak harus lanjut hari kelima. Tidak harus berurutan Tidak berarti mesti. ya? Jadi yang mesti adalah, yang bagus adalah yang puasanya itu. Yang penting hitung Ibu aja puasa 6 hari gitu. Kalau perkara teknik pelaksanaannya berurut 6 hari langsung, jadi. Atau terpotong-potong, jadi. Atau nanti udah 20 baru kita mulai, boleh. Kita rencanakan aja misalnya. Jangan pula dulu dikaji. Ya kalau hidup awak lagi, tak usah. Namanya rencana kan itu rencana kehidupan. Jadi jangan bayangkan, janganlah diperlambat-lambat. Ya kalau hidup kita lagi nanti, itu tak urusan kita. Tapi urusan kita adalah merencanakan bahwa puasa 6 itu kita mulai. Misalnya kapan? Hari ke-7. Karena di situ sudah habis kesibukan acara dengan kawan-kawan. Boleh saja Ibu dengan puasa 6 itu. Gitu. Baik, luar biasa. Pak Ustadz, dan sebelum mungkin closing statement, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi kepada Ustadz Ilyas terkait dengan bagaimana untuk menjaga fitrah manusia agar sesuai dari koridor yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustadz. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang lanjutan surat Al-Baqarah itu. Dalam rangka kita Idul Fitri ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, walitukmilul iddata, sempurnakan bilang Ramadan. Jadi kalau Ibu ada puasa kemarin 29, kalau kemarin 30 itu sempurnakan. Kalau kurang misalnya dia 2, cepat-cepatlah di Idul Fitri ini
menyempurnakan supaya mendapat fitrah tadi. Walitukabirullah ala mahadakum. Kemudian berzikir, bertasbih, bertahmid menurut petunjuk Allah. Jangan menurut petunjukan bro-bro yang di sana itu kan. Trek-trek, takbiran trek-trek kan. Jadi itu tidak menurut petunjuk Allah. Jadi takbir itu di mana saja Ibu bertasbih, bertahmid, berzikir pada Idul Fitri ini. Supaya memang fitrah kita tadi suci dia, terjaga dia dengan fitri ini. Kemudian la'alakum tashkurun, bersyukur. Kalau ada rezeki itu bagi-bagilah. Kan gitu. Jangan disimpan-simpan. Macam kata Ustaz, memang iya nyawa kita ini kapan, tapi bisa saja belum tentu kita dapat pada Ramadan tahun akan datang. Kesempatan kita berbagi kasih dan ingat tentang merayakan Idul Fitri, bersyukur kita tinggal di negara Republik Indonesia ini. Ya kan? Ada istilahnya agama, adat bersendirikan agama, agama bersendirikan kitabullah. Mana ada halal bihalal di negara lain? Ada, di Indonesia Yang aja hebat itu, kan di Indonesia ini. Itu menciptakannya kan zaman Soekarno dulu para kiai-kiai ya kan. Itu hebat itu. Jadi bersilaturahmi, saling kunjung mengunjung. Kalau saya nggak setuju juga tadi itu pakai Zoom. Apa kabar kau? Harus langsung ya Pak Ustaz. Langsung walaupun minum air seteguk, kita pandang wajahnya, bersilaturahmi, apalagi siapkan lontong ya kan. Makan bersama. Nah ini merupakan kebahagiaan ya. Menjaga hubungan silaturahim itu mungkin ada salah dengan saudara, famili, jangan dipendam di dalam hati kan begitu. Udah bersilaturahim, salam pandang. Kalau kita minta maaf itu, kita pandang wajahnya. Ada juga orang minta maaf dia, tangannya bersalam, wajahnya di palingannya. Ini berarti dia ikhlas dia. Ya ikhlas. Jadi pandang wajahnya kan begitu. Jadi insya Allah, jadi itu saya kira. Terima kasih Pak Ustadz. Dan langsung saja Bang Putra, karena waktu juga yang memisahkan kita mintakan closing statement dari kedua narasumber kita pada hari ini. Bang Putra. Mungkin kita berikan kesempatan masing-masing lah ya kan. Biar para Pak Ustadz kita ya kan bisa memberikan mungkin himbauan kepada ibu-ibu kita ini merayakan Idul Fitri itu seperti apa ya kan. Lalu nanti amal-amal ibadahnya mungkin selain puasa 6 ada lagi Pak Ustadz. Yang lain puasa sangkot ada nggak? Selain puasa 6 tambahan di Syawal ini? Iya, silaturahim. Silaturahim itu kan? Silaturahim. Jadi Idul Fitri namanya kembali kepada kesucian, merayakan kemenangan. Maka di awal kan kita sudah mulai minal aidina wal faizin. Kita baru saja pulang dan meraih kemenangan. Pulang dari pertarungan yang dahsyat dan kita sekarang merayakan kemenangan itu. Maka dalam rangka kita merayakan kemenangan ini, apa aja yang harus kita lakukan? Puasa sunat. Sunnah 6 hari itu. Yang kedua, silaturahim. Silaturahim itu terus ya dikasih ya. Kalau berbagi tadi kita udah dilatih pada saat kita Ramadan. Tentu ini menjadi perilaku yang kita yang susah kalau tak ngasih. Karena kemarin selama Ramadan setiap menjelang berbuka tetap ngantar. Di Selasa itu juga. Nah pasti akan muncul. Ada sepertinya kurang. Kita di Syawal. Nggak sempat datang. Nggak sempat berbagi. Nah ibu bapak sekalian kan tinggal kita membuat nomenklaturnya atau bentuknya aja. Kalau misalnya ada THR, ada uang yang receh, ada uang baru dikumpul, itu kan sebenarnya momen atau cara untuk supaya kita bisa melakukan. Baik, mungkin disambung oleh Pak Ustadz Ilyas sebagai closing statement kita. Silakan Pak. Terima kasih Ibu sekalian, kita sudah berbagi tadi ini di Sang-Sang Idul Fitri ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun depan kita masih bisa diberi Allah kesehatan, keafiatan dan keselamatan. Dan ini setelah Idul Fitri kita IPHI terutama disibukkan untuk mengurus para jemaah-jemaah yang berangkat haji. Mudah-mudahan kita berdoa para keluarga kita yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji diberi Allah kesehatan, keafiatan dan keselamatan. Mudah-mudahan Indonesia ini tetap aman, tetap rukun dan nyaman. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya Pak Ustadz, Terima kasih Sangkot, banyak. Pak Ustadz Ilyas, kemudian para penonton yang hadir di studio ini dari Ikatan Persaudaraan Haji Kota Medan. Ya kembali fitrah yang suci itu dosa kita Pak Ustadz ya. Cuma kalau hutang tidak jadi nol ya Bu ya. Jadi hutang harus segera Tetap dibayar dibayarkan, juga ya kan. Ya baik, mungkin itu sajalah yang bisa kami sampaikan. Kami undur diri dulu, saya Putra Andika Siagian bersama rekan saya Azifah Zahrini pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.